dua, tiga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kayaknya gue digelitin banget. Takut nubruk. Aku sudah tidak gigit ya, tenang aja. Sudah suntik rabies. Oke, kita ulang. Mana tuh ya? Dapat ya? Oh, oke. Silakan. Sugi Sugi yang mana? Sugianto. Aku bahagia apabila bisa membahagiakan orang tua. Aku bahagia apabila bisa membahagiakan anak berbakti. Luar biasa. Anak emaknya. Kemudiannya kamu sangat hebat. Tepuk tangan. Disakitin. Oh, kesulitan. Keuangan lagi. Iya, oke. Bisa ya aku coba ngomongin. Tegas. Saya bahagia apabila saya mempunyai uang yang banyak dan saya tidak mengalami kesulitan keuangan lagi. Mantap. Ujian dari saya terus kerja keras. Betul banget. Oke, terima kasih. Mengasah mental untuk menjadi lebih kuat, ya. Nah, terus juga secara kehidupan dia mampu bekerja, memberikan kontribusi di organisasi, di pekerjaan dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau mentalnya kuat, itu dia jatuh bangun. Setelah jatuh dia bangun. Sehingga apa yang dialami itu mentalnya semakin tebal dan semakin kuat sehingga dia bisa berproduksi dalam arti yang positif ya. Dia bisa melakukan sesuatu. Oke, kita cepat aja. Yang terakhir, bukan terakhir, sorry ini masih tengah-tengah materi udah terakhir. Oke, spirit. Spirit ini di beberapa buku yang saya baca itu dihubungkan dengan satu semangat. Termasuk KKB ya, kalau kita lihat di itu buka Google, itu spirit adalah semangat, tidak salah. Tetapi artian yang kedua ditulis di situ bahwa jiwa, sukma, dan roh. Nah ini ada perbedaan. Sebenarnya jiwa, sukma, dan roh ini ada perbedaan. Roh itu adalah yang diberikan oleh Allah ketika Anda berusia 10 hari di dalam kandungan. Ini hasil penelitian yang belum tentu benar. Tetapi roh itu diberikan oleh Allah. Berbeda dengan jiwa. Jiwa itu menyerupai badan kita, tetapi yang tidak kasar. Artinya, itu dia menyerap emosi, dia menyerap kebiasaan kita, suka, tidak suka, dan lain sebagainya, itu jiwa. Ya, nanti Anda baca sendiri. Saya nggak lari ke psikologinya, tapi supaya Anda tahu bahwa spirit kita itu menentukan masa depan kita yang bahagia. Masa depan yang bahagia. Ingat ya, spirit. Nah makanya awak keluarga Chevalier mengambil spiritnya apa? Spirit hati kudus Yesus. Kita bergerak untuk mengimplementasikan bagaimana hati kudus itu bisa bekerja pada diri kita dan juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Kalau mau tahu lebih banyak, tanya Pak Gunawan, tanya Bu Ingrid, ya. Nanti kalau sudah selesai. Oke, ada PR loh Pak Gunawan. Jadi setiap individu ya sebenarnya terdiri dari 3 ini. Ya kita abaikan dulu jiwa dan roh ya karena terlalu psikolog ke dalam sekali ya, kita abaikan. Dan kita nggak perlu tahu juga terlalu banyak, yang penting kita tahu bahwa itu berbeda. Tetapi di dalam setiap individu itu pasti ada body, mind, dan spirit. Lagi-lagi spirit. Maka betapa pentingnya spirit itu. Badan? Ya. Main. Kalau spiritnya berbeda, ketika kita berpasangan, maaf saya singgung sedikit berpasangan, karena di sebelah saya ada yang berpasangan, itu ya akan nanti bahaya juga. Karena berjalan bersama-sama harus punya semangat yang sama. Ketika semangatnya berbeda, satu ke sana, satu ke sini. Kalau di sana, aku di sini, gitu kan ada lagunya sih.
Tapi gue nggak bisa nyanyi. Ya tapi berbeda itu, bahaya sekali. Maka spiritnya juga harus baik. Individu yang mau bahagia, masa depannya yang cerah dan bahagia, bodinya harus sehat. Bodi itu badan sehat. Ini jangan ngelirik ke perut gue dong. Utang-utang gue gendut, jadi ngeliriknya ke perut gue. Sujon tuh. Kata orang sebelah sono. Nah, untuk bodi yang sehat, jadi semua harus sehat ya. Karena di dalam bodi yang tidak sehat, maka semua yang tadi itu akan terpengaruh mental, segala pola tingkah laku kita yang disebut kepribadian itu, ya kepribadian tadi yang sudah lewat adalah pola cara kita berinteraksi dan bertingkah laku berrelasi dengan orang lain. Itu nanti ada, ikut deh, ikut NHC, ya daftar. Jangan nggak daftar, daftar NHC, murah, ya, yuk. Bodi yang sehat, harus asupan bergizi. Ini udah tahu lah ya, kalau mau sehat olahraga segala macam ini nggak dijelasin. Tapi penting, kalau orang tidak sehat, maka semua akan terganggu, pikiran akan terganggu, juga spirit akan terpengaruhi, ya. Nah, maka di paling akhir yang paling penting, bagaimana mengelola stres. Nah itu. Ada yang nggak pernah stres? Enggak, semua stres pasti. Tapi mukanya cerah semua loh. Kelihatannya nggak pernah. Pernah kan? Pernah ya, udah lewat ya. Udah lewat dong. Berarti udah berhasil semua ya. Ya, pada pulang. Udah pada berhasil. Justru pengen tahu caranya. Oke. Mengelola mengelola stres itu mengendalikan kita. Anda pernah dengar nggak? Oh, dia sakit mah gara-gara stres. Ya, bukan cuma sakit mah, bisa stroke. Ya, bisa juga kena jantung mendadak. Karena apa? Karena ketika stres itu nggak dikelola, maka kita masuk ke dalam yang namanya depres. Depres ini di Jepang banyak sekali. Anak-anak usia dini depres, akhirnya apa? Bunuh diri. Suicide. Ya, bunuh. Ya. Di Indonesia sudah mulai. Jangan salah satu. Kalau ada teman membaca, itu sudah mulai. Ya, saya nggak cerita di sini. Nanti itu bagiannya AKC, Pak Gunawan tuh, ya sama Ibu. Tuh Lisa tuh, Lara tuh. Ini AKC. Tanyanya sama dia. Ya. Kelola stresnya. Yang penting ini kita masuk dulu. Main sehat. Bagaimana melatih pikirannya sehat? Semua harus positif. Pikiran. Kalau Anda tiap hari dengerin berita yang negatif, maka terjadilah pandemi kemarin. Pandemi kemarin kira-kira persentasenya lebih banyak karena orang takut. Karena buka sosmed semua ngomong soal COVID. Begitu ada perang Rusia Ukraina, oke? Hilang. COVID hilang. Ya. Masih ada nggak COVID? Masih. Masih ada kematian nggak? Masih. Tapi tidak digembar-gemborkan sehingga Anda semua merasa lebih rileks, lebih santai karena Anda tidak melihat berita-berita yang negatif. Gitu ya. Itu. Boleh bertanya nggak? Silakan. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang negatif gimana? Kita hanya mau berpikir positif tapi kita di lingkungan negatif itu menjadi satu PR. Maka Anda harus mencari komunitas. Memang lingkungan hidup Anda adalah negatif gitu ya. Tapi Anda harus bergaulnya dengan orang-orang yang positif. Komunitas, contohnya Awam Keluarga Sefali. Kenapa? Orang butuh 3. Pertama, doa. Doa tidak bisa kita hindari. Banyak orang yang mengandalkan diri sendiri dan lupa berdoa. Banyak orang tua sekarang yang tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk berdoa. Anda semua beruntung di sini karena saya yakin bahwa Anda semua pasti berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan adalah menjadi bermanfaat untuk orang lain. Memang lingkungan kita bisa negatif, lingkungan kita bisa negatif. Tetapi ketika kita berbuat baik terus terhadap orang lain, secara sosial dan lain sebagainya,
terhadap individu, terhadap pembantu, terhadap ya katakanlah orang di rumah kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Orang yang di lingkungan negatif pun bisa menjadi positif. Kenapa? Karena dia sendiri memberi lebih dulu. Ketika kita memberi lebih dulu, maka jangan berharap bahwa akan datang langsung. Tapi Tuhan tidak diam. Gitu, ya. Kemudian setelah itu relasi kita dengan Tuhan harus diperbaiki. Ya, nanti kira-kira ada sedikit ya. Kalau mau banyak ada pastor di situ. Oke. Spirit yang sehat, berpusat pada Tuhan, doa, bersyukur, mengolah diri, rekreasi yang positif. Ya, ini juga menjadi penting. Anda mengerti lah semua ya. Ini untuk spirit, ya, berpusat pada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Maka nanti ini yang berikutnya apa yang mempengaruhi, yaitu relasi. Relasi merupakan faktor penting. Relasi, ya. Bagaimana Anda sama diri Anda? Bagaimana relasi Anda dengan diri Anda? Gitu ya. Makanya banyak Lucy, semua, Rocky, ya, apa Sarita, ya, Sarita, ya orang Jepang, Sarita Haimash. Jatuh Oke. mah. Ya, jadi mengerti ya, paham ya? Kita harus juga berrelasi dengan diri kita sendiri dan untuk lebih melihat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan baik. Kemudian keluarga. Bagaimana relasi Anda dengan keluarga? Ingat, segala sesuatu apabila direstui oleh orang tua kita, maka semua akan menjadi lancar. Hormatilah ayah ibu kita. Meskipun kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ingat, Anda tidak akan ada ketika orang tua Anda tidak ada. Ya, paham ya? Kita mesti cepat nih, saya jadi wakil pastor yang selesai. Oke, orang lain. Coba Anda berrelasi dengan orang lain, bagaimana? Ketika Anda di rumah, bagaimana Anda bersikap dengan pembantu? Bagaimana bersikap dengan supir, dengan tukang kebun, dengan tukang rokok di depan rumah? Apakah kalau Anda jalan masuk ke lingkungan Anda, berapa banyak orang yang menyapa Anda? Nggak ada yang menyapa ketika Anda tidak menyapa dulu. Ya, maka itu pilihannya ada di kita. Kalau kita memulai, maka orang akan memulai. Kemudian alam dan lingkungan hidup. Jangan menyalahkan orang lain ketika kita rajin buang sampah di semuka. Nanti kami hitamnya, aduh Tuhan, kenapa aku dikasih banjir? Padahal aku udah aktif di gereja. Tapi mengkami hitamkan. Coba kita berlaku dengan alam pun kita berrelasi dengan baik. Ya, lingkungan hidup, ya, binatang, ya. Jangan kita, makanya ada yang pepatah, anjing pun kalau diganggu dia akan menggigit. Tapi kan istilah itu kalau diganggu, kalau kita juga mengganggu maka anjing menggigit. Ya, kalau kita baik dengan hewan, semua akan baik juga dengan kita. Kecuali yang mungkin hewannya yang agak gitu ya, yang udah agak gila gitu, jangan seperti itu. Ya. Teknologi dan ciptaan manusia. Jadi sekarang 5.0, mau nggak mau kita harus ikut, mau nggak mau. Tetapi filter kita di mana? Diri sendiri. Dan filternya, bagaimana kita menanggapi itu dengan secara positif, secara baik. Kalau kita lihat dari sisi negatif, tentu kita akan ke bawah, karena ini nggak bisa dibendung. Mau sampai kapan HP Anda semua? Orang-orang dekat kita yang menyayangi kita dan lain sebagainya, biasanya jadi tempat sampah. Betul nggak? Ya, kita keselnya di mana, pulang maki-maki orang yang paling dekat. Biasanya gitu. Ayah ke ibu, ibu ke ayah, ke anak dan lain sebagainya, seperti itu. Kontrol. Dan saya punya satu
artikel yang memang udah diteliti di Universitas Kanada, dan ini saya kasih bocoran sedikit, tapi saya nggak cerita semua ya, karena kalau kita mau bicara semua nanti itu agak panjang, nanti Pak Gunawan ditegur sama pastor. Ya saya coba, ini tadi untuk pengolahan diri ya, sebenarnya tanggal 19 Juli itu kita ada bersama Pastor Anselmus dan Pastor ini juga Puspo, kita ke kota wisata, sebagian ikut nih, yang situ sebagian ikut, ya. Yang ini yang Anda belum ikut, ayo daftar, ikut dulu. Ya ini akan ada semua. Dan stres itu nanti akan ada di sini loh. Ya, pertemuan tanggal 4 sampai 6 Agustus akan dibahas lebih rinci. Tapi saya kasih bocoran. Kalau Anda ingin mengolah diri, ada orang yang sudah 20 tahun itu melakukan meditasi. Dan hasilnya sangat bagus. Semua orang yang melakukan meditasi hasilnya sangat bagus. Ikut ke Komhat, komunitas hati, itu orangnya di belakang yang pakai baju jeans. Kelihatannya aja dia seperti itu ya, padahal dia pengolahan dirinya. Saya aja pengen belajar sama dia, luar biasa. Ini mantan atlet bulu tangkis. Ada yang tahu ya? Lisa, terkenal loh. Ada yang tahu? Atlet bulu tangkis nih ya. Namanya Lisa Sugiarto. Ya. Mau minta tanda tangan sekarang. Foto tanda tangan lengkap. Kemudian kalau Anda ingin memperhatikan orang-orang tua, karena mungkin kita merasa bersalah, mungkin opa, oma kita sudah tidak ada, kita nggak pernah perhatikan dulu, kita nggak punya hubungan dekat. Ada WeCare. WeCare itu memperhatikan orang-orang tua, bikin bakti sosial segala macam. Ikut sana, ya ada. Dan kalau Anda ingin hati Anda bahagia, jadilah pendoa untuk orang-orang sakit dan orang-orang yang butuh didoakan. Anda bisa ikut Kor Jesu. Itu online setiap Selasa dan Kamis. Itu mendoakan semua orang, tidak peduli agamanya apa, dari mana, usia berapa, semua didoakan. Setiap Selasa dan Kamis, ya. Jadi ini hanya intermezzo. Tadi mau kasih apa? Nah, ini yang saya mau bocorin sedikit, ya. Jadi tadi waktu saya ditanya itu, saya mengalami stres. Apa yang saya lakukan? Saya berdiri di sini, kemudian saya pegang dada saya tarik nafas dalam-dalam. Terus saya buang pelan-pelan. Nanti ada teorinya lagi yang akan di tanggal 4 sampai 6 Agustus. Itu ada tekniknya, kita mengeluarkan hawa negatif yang ada di paru-paru kita, yang ada di ginjal kita, yang ada di hati kita. Itu ada caranya. Tapi percaya, karena ini sudah diteliti dan lain sebagainya, bahwa riset menunjukkan bahwa menarik napas sedalam mungkin saat sedang banyak pikiran atau dilanda stres mampu membuat kamu lebih tenang dan rileks. Seperti tadi, meskipun saya stres, begitu saya tarik napas, saya bisa tersenyum sama Amanda karena saya sudah tahu jawabannya. Ini jawabannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika kamu menarik napas dalam-dalam, oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan memperlambat kerja jantung sehingga aliran darah pun turut stabil. Ketika Anda stres, Anda mengalami depresi, apa yang terjadi? Jantung Anda akan berdetak semakin cepat. Dan ketika jantung Anda berdetak semakin cepat, suplai darah ke dalam paru-paru dan ke dalam otak itu menjadi besar. Jumlahnya menjadi sangat banyak. Ketika itu menjadi sangat banyak, akan terjadi hipertensi. Tensi Anda akan naik. Ketika tensi Anda naik, jantung Anda membesar. Ini saya ajak Anda menjadi murid saya medical. Iya, tadi jadi perawat semua ya. Ketika jantung Anda membesar,
Anda kemungkinan besar kena heart attack. Kenapa? Karena ketika otot jantung membesar, pembuluh-pembuluh darah yang melalui otot jantung kejepit. Ketika kejepit, suplai yang kembali ke jantung berkurang dan berhenti, heart attack. Dan Anda akan cepat bertemu dengan Yesus. Ya, benar. Ada yang ada yang amin tuh. Ada yang amin. Ya, nah, ini benar ya, ini secara medis ya. Maka ketika Anda pompa jantung Anda makin keras dan suplai darah semakin cepat, ketika Anda rajin makan babi dan lain sebagainya, maka pembuluh darah Anda akan mengalami penebalan oleh plak. Maka ketika plak itu tergerus, yang dari pembuluh besar di sini, aorta dan vena ini ada di sini. Aorta ini ditembak ke atas, tetapi di kepala Anda ini ada puluhan, bahkan lebih dari 50 pembuluh darah yang menuju ke otak tapi kecil-kecil. Anda bisa bayangkan nggak ketika plak itu tergerus dan dia terbawa menyumbat, maka Anda akan terjadi apa? Stroke. Nah, jadi Anda sekarang udah mulai mengerti kenapa kalau orang yang stres, diem, tidak dikeluarkan, tidak punya sahabat, tidak bisa ngomong, tidak bisa cerita, akhirnya stroke. Oleh sebab itu, oksigen itu akan membantu Anda untuk menetralkan sehingga darah jantung itu menjadi lebih stabil. Ya. Nah, ini pengetahuan aja, bukan hanya peran oksigen dalam tubuh syaraf, pengendali sistem pernapasan pun turut berperan. Ada di dalam, nah ini saya udah kalau udah bicara di depan mahasiswa kayak gini. Kalau Anda mau tahu, otak Anda dari leher itu adalah otak yang dimiliki oleh binatang. Bedanya binatang sama manusia, karena manusia mempunyai otak yang lebih di atasnya. Tapi untuk dasarnya, batang otak ini itu yang dimiliki oleh binatang. Maka kadang-kadang kita nggak heran manusia bisa bersifat seperti binatang. Di dalamnya itu ada syaraf yang disebut Prebotzinger complex. Syaraf itu yang akan mengatur ketika Anda merasa resah, depresi, dan lain sebagainya. Maka ketika itu dikasih oksigen, maka dia akan menjadi berfungsi lebih mengatur pernafasan dengan baik. Otak tidak disuplai oksigen dalam waktu 7 menit, semua rusak. Itu yang dinamakan stroke, infarct. Wah, ini rekoleksi kok ngomong. Wah, bahaya. Sorry, Pak Gunawan. Tapi maksud saya penting tadi pertanyaan ini nih. Dia pintar, dia menjebak saya untuk ngomong seperti itu. Ya, nanti tips-tipsnya itu ada. Tapi Anda harus tahu kenapa bahaya sekali ketika Anda stres, Anda tidak bisa mengatasi stres. Itu. Waduh, si Grace datang paling akhir, tapi dapat paling berkualitas. Karena cara ya, dokter ya, bukan dokter. Dokter bukan. Oh, bajunya udah putih-putih, saya pikir dokter. Tapi paham ya, jadi bahaya sekali ya stres ya. Jadi ya hati-hati, hati-hati juga. Ya, kalau bisa sekarang ini setelah kita tahu, ya, terutama ini nih ya, aku suka sedih dia. Marcella, ya, daftar ya, komuniti. Karena di situ membantu Anda, bukan untuk kami, membantu Anda. Anda mengolah diri. Di dalamnya nanti ingatin saya, Amanda, ingatin saya nanti tanggal 4 sampai 6 Agustus. Dokter, mana itu tips mengatasi stres? Oke? Coba dulu dong. Sekarang cukup ya. Karena kalau enggak makin lama nih jadi dokter semua. Oke. Baik, sahabat semua. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan kalau saya ada agak Happy birthday Mutiara. Benar banget Mutiara. Happy birthday
birthday, happy birthday to you. Jangan salah ini biara ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Gak boleh. Supaya pastor dia tadi mengeluarkan sedikit dulu kesah yang tidak kita pernah tahu. Sebenarnya pastor juga kesepian, tapi sekarang pastor senang ada kalian semua. Ya maka itu ikut ya. ASJ ada aja ya. Pastor, apa yang paling pastor inginkan di 30 tahun hidup Om Jerry? Apa yang paling pastor inginkan? Jangan minta istri ya, Pastor. Yang paling inginkan adalah saya berguna untuk sebanyak mungkin orang ya. Hidup saya ini sudah saya serahkan ke Tuhan, maka semoga juga berguna bagi banyak orang. Amin. Jadi kita setiap malam tolong sisipkan doa untuk Pastor Puspo Yuwono agar pastor tetap bisa semakin berguna untuk banyak orang. Amin, Pastor. Amin. Amin. Sekarang pastor berikan satu potong untuk peserta ya, bukan panitia ya, bukan ibu-ibu ya. Gak boleh ya, ibu-ibu bahaya. Tapi